Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Tuman Carita. Kali ini Tuman Carita akan menceritakan kisah Abah Bagja, mantan preman dan penggiat ilmu hitam dan kekebalan yang menghajar semua preman terminal Pulau Gadung. Warung Kaki Lima merupakan warung yang sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. Karena warung kaki lima ini sudah ada sejak tahun 1980-an dan mudah dijangkau di berbagai kota besar di Jabodetabek. Para pembisnis warung kaki lima ini sebenarnya lebih banyak dari daerah Luragung, Jawa Barat. Mereka membuka warung kaki lima untuk berjualan berbagai aneka ragam dagangan seperti rokok, makanan ringan, minuman, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bahkan sekarang banyak warung kaki lima yang menyediakan bensin eceran, pulsa dan lain-lain. Pada umumnya mereka berjualan secara bergantian atau dengan sistem A+ setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Mereka harus bergantian tugas untuk menjaga warung. Jika sudah berjualan selama 2 bulan, maka mereka harus mudik dan digantikan dengan penjaga yang baru. Biasanya warung kaki lima ini pada umumnya dikelola oleh sanak keluarga atau kerabat dekatnya, dan operasi warung ini buka dari pagi hingga tengah malam, bahkan ada yang sampai buka 24 jam. Meski begitu, kondisi ini memungkinkan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar, apalagi jika lokasi warung tersebut berada di tempat-tempat yang ramai dan strategis seperti di area terminal. Kebetulan di Terminal Pulau Gadung adalah salah satu terminal yang paling tersibuk dan ramai di kota Jakarta dengan mobilitasnya yang cukup tinggi dan jam operasionalnya pun sampai 24 jam. Di sana para pedagang warung kaki lima yang berjejeran dan bersaing untuk mengais rezeki masing-masing, dan mereka berprinsip karena rezeki tidak akan tertukar. Namun dikala itu di kawasan Terminal Pulau Gadung bukanlah kawasan yang bebas untuk mencari nafkah. Seringkali para pedagang di sana dimintai jatah uang keamanan setiap hari oleh sekelompok preman dengan alasan untuk disetorkan kepada yang punya lahan tempat. Padahal itu cuma akal-akalan mereka. Ada sebuah kisah yang dialami oleh kedua orang bersaudara yang berasal dari Luragung. Mereka pemilik warung kaki lima di area terminal Pulau Gadung dengan preman terminal yang sering memerasnya. Mereka adalah Nanang dan Yayat. Mereka ini adalah bersaudara yang sama-sama sudah memiliki keluarga dan anak. 10 tahun mereka merintis usaha warung kaki lima di terminal Pulau Gadung. Berkat ketekunan mereka yang sudah berjualan selama 10 tahun tersebut, mereka cukup terbilang mapan di kampung halamannya. Dan sudah sama-sama memiliki rumah, ladang, hingga kebun yang mereka dapatkan dari hasil jerih payah berjualan di Jakarta. Konon keuntungan dari bisnis membuka usaha warung kaki lima memang cukup menjanjikan di kala itu. Bahkan pembisnis warung kaki lima ini biasanya memiliki banyak cabang di berbagai tempat se-Jabodetabek, dan perputaran uangnya pun sangat cepat. Tak jarang banyak orang Luragung yang sukses setelah membuka usaha ini. Namun di balik itu ada hal pahit yang harus dihadapi oleh kedua orang bersaudara ini. Saat mereka sedang menjaga warungnya, seringkali diperas komplotan preman di terminal. Setiap hari mereka harus menyetorkan jatah uang keamanan kepada preman itu sebagai uang pajak, bahkan mereka harus menyetorkan uang dengan jumlah yang tidak wajar. Kadang para preman itu meminta uang jasa keamanan dengan cara memaksa. Jika tidak dituruti, maka preman itu akan mengancam dan mengusirnya dari tempat itu. Dengan kondisi tersebut membuat Nanang dan Yayat terpaksa harus menurutinya. Dan pemerasan ini sudah berlangsung lama sejak mereka awal merintis berjualan. Singkat cerita, kala itu Nanang sedang berada di kampung halaman, sedangkan Yayat yang menjaga warungnya di terminal Pulau Gadung. Ketika waktunya A+ habis, Nanang malah terbaring sakit di kampungnya akibat terkena penyakit tipes. Dengan kondisi tersebut membuat Nanang tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk menggantikan Yayat berjualan. Sedangkan Yayat harus segera mudik lebaran pulang kampung untuk berkumpul dengan sanak keluarganya.
Dengan kondisi seperti itu, akhirnya Abah Bagja, mertua Nanang yang dari Garut, terpaksa harus berangkat ke Jakarta untuk menggantikan sementara posisi menantunya Nanang dan Aplus dengan Yayat menjaga warung. Ini adalah pertama kalinya Abah Bagja harus menjaga warung menggantikan Nanang. Selama 10 tahun Nanang membuka warung di Jakarta, Abah Bagja sama sekali belum pernah ikut berjualan. Jangankan untuk ikut berjualan, hanya sekedar untuk main pun belum pernah. Perlu diketahui usia Abah Bagja memang sudah di atas 63 tahun. Tapi dengan kondisi fisiknya Abah Bagja masih cukup sehat. Hal ini dikarenakan Abah Bagja masih sangat aktif beraktivitas ke ladang dan ke hutan setiap hari. Singkat cerita, Abah Bagja pun berangkat ke Jakarta dan sampai di terminal Pulau Gadung. Beberapa hari pertama Abah Bagja masih ditemani oleh Yayat dan diajari untuk menjaga warung, baik dari menghafal harga-harga dagangan ataupun cara memesan belanjaan. Di hari itu sekitar pukul 3 sore, datanglah komplotan preman yang berjumlah 7 orang. Mereka menghampiri warung sambil berteriak meminta jatah uang keamanan kepada Yayat. Lalu Yayat pun keluar dari warung untuk memberikan sejumlah uang kepada preman-preman tersebut. Melihat kejadian tersebut, Abah Bagja bertanya kepada Yayat, "Yayat, kamu ngasih uang apa sama preman-preman itu?" Yayat pun menjelaskan kepada Abah Bagja dengan sesekali memberitahu. "Nanti setiap hari Abah harus menyetor uang keamanan kepada mereka," ujarnya. Dengan raut wajah yang tak terima, Abah Bagja pun hanya bisa mengiyakan dari perkataan Yayat tersebut. Pada keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi Yayat pun berpamitan kepada Abah Bagja untuk mudik ke Luragung, Jawa Barat. Akhirnya Abah Bagja ditinggalkan sendiri oleh Yayat. Dan di hari itu Abah Bagja mulai berjualan sendiri di warung. Dari pagi hingga siang, Abah Bagja disibukkan dengan melayani pembeli. Kebetulan saat itu, warung yang ditunggu Abah Bagja sangat ramai pembeli. Karena di terminal saat itu banyak para pemudik lebaran yang mampir ke warung Abah Bagja. Di siang harinya, sekitar jam 11 siang, tiba-tiba ada beberapa kelompok preman yang mendatangi warung Abah Bagja. "Bapak di sini penjaga baru ya?" ucap si preman dengan nada yang keras. "Iya, emang ada apa?" jawab Abah. "Mana uang THR?" ucap si preman. "Berapa?" tanya Abah. 500.000, jawab si preman. Namun Abah Bagja di situ merasa terheran-heran karena para preman tersebut meminta uang THR dengan jumlah yang tak wajar. Para preman tersebut meminta dengan cara memaksa Abah Bagja agar Abah Bagja memberikan uang tersebut. Dengan alasan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan mereka membeli miras. Namun Abah Bagja tetap tidak memberikan uang sepeser pun pada preman tersebut. Merasa tidak dihormati, akhirnya preman itu marah dan membantingkan salah satu box minuman yang ada di depan warung Abah. Melihat perlakuan seperti itu, akhirnya Abah Bagja mendorong para preman itu dan terjungkal ke aspal. Dengan sigap Abah Bagja menantang para preman tersebut untuk berkelahi. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung memisahkan dan menasehati Abah Bagja untuk tidak macam-macam kepada preman tersebut. Namun bukannya takut, Abah Bagja malah semakin emosi dan membuat emosi para preman tersebut semakin terbakar. Tidak lama para preman tersebut langsung menyerang untuk memukul Abah Bagja. Namun di antara mereka tak ada satupun yang mampu mengenai Abah Bagja. Jangankan untuk melukai, sebenarnya untuk menyentuh saja mereka kesulitan. Dan akhirnya satu persatu dari komplotan preman tersebut berhasil ditumbangkan dengan serangan balik Abah Bagja. Pada saat itu kejadian tersebut terminal menjadi geger, dan rekan-rekan dari si preman pun banyak yang berdatangan untuk menghabisi Abah Bagja. Namun lagi-lagi di antara mereka tidak ada satupun yang sanggup mengalahkan Abah Bagja. Semuanya berhasil dikalahkan oleh Abah Bagja dan mereka semua babak belur. Semenjak dari kejadian tersebut, semua para preman di area terminal Pulau Gadung sangat menghormati dan menyegani Abah Bagja.
mereka tidak ada lagi yang berani macam-macam mengganggu warung yang ditunggu Abah Bagja. Dan semua warung kaki lima yang ada di kawasan terminal, tidak ada lagi yang dimintai jatah uang keamanan oleh mereka, karena mereka takut nantinya akan berurusan dengan Abah Bagja. Usut punya usut, rupanya Abah Bagja dulunya adalah seorang mantan jawara Garut yang paling ditakuti di terminal Pelabuhan Merak. Di masa mudanya, dia sangat identik dengan dunia hitam dan kekerasan. Abah Bagja juga merupakan mantan jawara yang disegani oleh orang-orang yang mengenalnya. Bahkan Abah Bagja di kala itu merupakan sosok yang sangat arogan dan jago berkelahi. Dia dikenal memiliki ilmu kesaktian yang cukup tinggi. Namun ketika menginjak di usia tua, Abah Bagja akhirnya lebih memilih untuk hijrah dan bertaubat. Itulah kisah yang bisa Tuman Carita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kebaikan. Jika ada kesalahan dalam video, cerita, atau penyebutan nama, silahkan teman-teman berikan masukan dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.